Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer-transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Dan pada kesempatan kali ini gue akan bahas tentang satu indikator yang namanya itu adalah CCI, teman-teman ya. Nah, indikator CCI ini tuh merupakan yang pertama yang kalian harus tahu itu merupakan bagian dari indikator oscillator ya. CCI ini merupakan singkatan dari komoditi, teman-teman ya. Sebentar ya. Nah, CCI ini merupakan singkatan dari Commodity Channel Index, teman-teman ya. Itu maksudnya apa? Commodity Channel Index intinya itu kegunaan dari si oscillator itu tetap sebagai momentum utama. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya saya bahas indikator sedikit ya, indikator itu kan dibagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama itu kan trend following indikator. Kemudian yang kedua itu oscillator, yang ketiga volume ya. Dan ketiga jenis indikator ini memang masing-masing punya fungsinya ya. Kalau misalnya yang trend following indikator otomatis dia fungsi utamanya untuk nunjukin trennya itu kira-kira mau kemana. Kemudian kalau volume itu dia nunjukin seberapa besar sih transaksi itu yang bisa terjadi dalam satu waktu gitu kan. Kemudian kalau yang oscillator memang tujuan utamanya itu adalah momentum ya. Jadi makanya si CCI ini kan termasuk indikator oscillator, makanya dia fungsinya momentum. Nah, kalau misalnya saya bahas lagi sedikit ya, kalau boleh teman-teman ya, termasuk trend following itu apa aja sih? Ini banyak ya. Yang kalau misalnya kalian lihat moving average itu yang paling saya sering pakai ya. Ini termasuk trend following indikator. Ini berarti fungsi untuk melihat arah tren ya memang. Kemudian ada Ichimoku, ini juga indikator all in one yang bagus banget ya teman-teman. Ini juga tujuan utamanya itu sebagai sebagai trend following ya, untuk melihat arah tren. Tetapi dia bisa digunakan untuk entry juga nih. Makanya ini saya bilang Ichimoku itu all in one. Kalau misalnya kalian mau tertarik gue mau bahas Ichimoku, kalian bisa komen aja di bawah ya. Kemudian ada envelope, ada Bollinger Band, ada parabolic SAR. Itu termasuk yang trend ya. Kemudian yang oscillator tuh apa aja? Banyak ya. Ada ATR ya. ATR ini nunjukin rata-rata range pergerakan per candle tuh berapa sih selama tarikan ke belakang tuh berapa gitu. Misalnya 20 candle ke belakang rata-ratanya satu candle-nya tuh berapa. Nah, ini fungsinya untuk apa sih ATR ini? ATR juga fungsinya tuh bagus ya untuk ngelihat seberapa besar volatility yang terjadi dalam satu kurun waktu, sehingga kalian bisa nentuin stop loss itu lebih akurat dan nggak kecolek-colek gitu lah, ibaratnya seperti itu. Nah, ada stokastik yang biasa gue pakai untuk melihat divergence segala macam. Ada RSI juga yang gue pakai juga buat divergence, dan ada yang gue bakal bahas hari ini yaitu CCI ya, Commodity Channel Index. Nah, kalau misalnya kalian tertarik untuk gue bahas indikator salah satu di sini ya, kalian komen aja di bawah mau gue bahas apa gitu ya. Nah, teman-teman, sekarang gue mau kasih lihat dulu kalian caranya di MetaTrader 4 ini ya. Ini gue pakai platform MetaTrader 4. Kemudian itu gimana caranya gue mau bikin indikator itu muncul ya. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik insert saja, kemudian kalian ke indikator, terus kemudian kalian ke bagian oscillator sebelah sini, kalian klik, kemudian kalian cari yang namanya Commodity Channel Index, kalian klik. Nah, dia akan muncul parameter seperti ini, akan muncul box seperti ini ya. Isinya adalah period ya, apply to-nya, kemudian warnanya. Nah, dari semua ini yang boleh kalian ganti yang mana? Sebenarnya period ini terserah ya, kalian mau mau modif sendiri, mau ganti-ganti angkanya, mau reset sendiri silahkan. Tapi kalau gue bakal diamin aja di 14. Yang bakal gue ganti di sini cuma warnanya aja ya, karena di sini kebetulan gue lebih suka warna biru teman-teman ya, jadi gue ganti ke warna biru. Nah, semuanya ini sudah gue stay kayak gini aja, gue ganti-ganti, terus gue tinggal okein aja. Nah, nanti dia muncul seperti ini yang di bawah ya, CCI seperti ini, oke? Nah, kalau misalnya kita lihat ya CCI seperti ini ya, ini belum selesai tugas kita. Kita harus masih nambahin satu garis lagi, yaitu garis middle point. Kenapa seperti itu? Karena indikator CCI ini berbeda sama sedikit oscillator lain. Oscillator itu kan ada dua bagian ya. Ada dua jenis maksudnya. Oscillator yang pertama itu adalah yang extreme value ya. Extreme value itu seperti stokastik dan juga RSI, yang mana dia punya batas yang dari 20 dan 80 itu loh ya, 20 80. Kalau di atas 20 angkanya nih, di sininya di atas 20 itu berarti dia over bought. Kalau di bawah 80 berarti dia oversold gitu ya. Itu namanya extreme point ya.
Tapi kalau ada juga yang kedua yang namanya tuh middle point ya. Jadi midpoint dia momentum yang dilihat dari midpointnya juga ya. Nah, CCI ini unik ya. Kenapa? Karena dia tiga-tiganya, dua-duanya teman-teman. Dia bisa dari extreme point ya, terutama extreme point itu untuk membaca tren dan juga midpointnya itu untuk momentum sebenarnya gitu. Jadi di sini belum tergambar midpointnya. Di sini kalau misalnya kalian mau gambarnya manual bisa, kalian tinggal pakai line chart seperti ini. Terus kalian taruh di titik 0 ya seperti ini kira-kira aja ya. Nah, di sini cuma ini kan nggak akurat ya, di sini -1 segala macam gitu, nggak akurat. Ada cara kedua yang paling gampang itu adalah ini, kita hapus dulu yang sebelah sini ya, ini kita delete. Cara kedua, kalian klik indikatornya, klik 2 kali di sini, terus kemudian di sebelah sini sebentar ya, di garisnya harus di garisnya teman-teman ya, di garis indikator sini kalian klik, terus kemudian kalian properties, kalian visualization levels teman-teman, di sini kalian add aja level 0 gitu ya, level 0 kalian add. Terus kalian ganti warnanya, misalnya di sini saya mau warna merah biar kelihatan, terus titik-titik ya seperti ini. Oke, kalian add seperti ini, kalian nanti muncul tuh ya. Jadi indikatornya tuh dia muncul tiga-tiganya di pas titik 0, 100 dan -100 kayak gitu. Oke. Seperti itu ya, itu cara penggambarannya atau cara ngesetnya si CCI itu seperti itu. Nah, sekarang gua agak gedein dulu teman-teman buat ngejelasin. Sekarang gimana sih cara pakai CCI itu? Tadi gue udah bilang ya, CCI itu memiliki dua fungsi ya. Yang pertama itu untuk momentum, yang kedua itu untuk melihat tren ini tuh lagi strong atau enggak kayak gitu. Oke. Nah, sekarang gue mau bahas dulu tentang momentum. Gimana caranya gue mendetek yang namanya momentum? Perlu yang kalian tahu, cara membaca CCI itu adalah kita lihat midpointnya ya. Kemudian kita lihat yang kedua itu adalah garisnya ini yang terbentuk nih, yang meliuk-liuk seperti ini ya, seperti apa EKG ya, seperti denyut jantung ini ya. Kita lihat dia posisi garisnya ini yang warna biru ini itu berada di atas garis middle point ya, atau di atas garis 0 ini, atau di bawah. Itu untuk momentum. Kalau misalnya dia di atas ya, itu berarti lebih tendensi pergerakan harganya lebih ke arah bullish teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau open posisi, lebih prefernya itu untuk open buy. Kenapa? Karena garisnya itu ada di atas middle point-nya ya. Kemudian kalau misalnya dia di bawah garis nolnya, itu dia bertendensi lebih untuk bergerak ke bearish ya. Jadi kita kalau misalnya open posisi lebih condong ke sell-nya kayak gitu. Wih, gampang banget bang, cuman kayak gitu. Tunggu dulu teman-teman ya, nggak segampang itu ya. Intinya kalau misalnya kalian cuma pakai cara seperti itu, gue yakin kalian akan banyak loss-nya gitu ya. Jadi caranya gimana bang? Karena gini loh, CCI ini kan termasuk indikator oscillator ya. Jadi yang namanya oscillator itu kan lagging teman-teman ya. Jadi tidak bisa digunakan sendirian secara hanafiah, gampang banget cuman baca di atas garis tengah dia bisa profit, di bawah garis kalau misalnya kita buy dia profit, kalau misalnya di bawah garis tengah berarti kita nge-sell terus profit. Nggak segampang itu. Kok ini bener bang? Ya kalau misalnya kalian lihat yang sebelah sini contohnya ya, ini gue gambarin sebelah sini ya. Ini kalau misalnya di sini kan dia crossnya di sini ya, dia mulai bergerak di atas tuh di bagian sini. Ini kalau kita tarik ke atas berarti dia mulai dari candle ini. Tuh bang, ini bener profit tuh ya. Kita buy di sini kan aturannya kita buy ya. Ini buy profit. Ya iya, kenapa bisa profit? Ya karena lihat dong trennya ya. Trennya itu up teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia tren bullish, kita mencarinya itu crossingan ke atas gitu ya. Sedangkan kalau trennya bearish, kita carinya nggak boleh yang crossingannya ke atas. Justru carinya crossingan ke bawah. Nah ini gue kasih contoh ya. Kalau misalnya kalian pakainya nggak dikonfirmasi sama tools lain atau dengan indikator lain, kalian lihat ini trennya lagi bullish ya. Terus kalian ini nge-cross nih ke bawah nih ya, nge-cross ke bawah nih di sini nih. Ini kan berarti kalau nge-cross ke bawah kita harusnya nge-sell dong karena kan bearish gitu ya. Tapi trennya masih bullish. Kalian lihat nih kejadiannya ya. Di sebelah sini ya berarti kurang lebih bagian sini nih ya tuh. Kalian lihat ya. Nah, di sini nih crossnya pas nih. Kalian nge-sell nih di sini nih. Apa jadinya? Jadinya kalian kena cut loss ya. Kayak gitu. Jadi indikator CCI ini tidak bisa kalian pakai untuk momentum itu sembarangan. Kalian harus gabungkan dulu minimal dengan satu indikator trend following. Ya seperti yang saya pakai di sini adalah moving average gitu ya. Tapi kalau misalnya bang saya nggak mau pakai indikator lagi, saya ngelihat aja dari price actionnya, saya ngelihat aja dari codingnya seperti apa dan kemudian pembentukan primary trendnya bagaimana. Terserah, yang penting kalian sudah tahu trennya itu lagi bullish atau bearish. Intinya seperti itu aja. Ya jadi penggunaan CCI ini untuk kalian entry secara high probability itu adalah kalian juga harus tahu tren yang terjadi di dalam market tuh seperti apa. Ngono loh ya gitu ya teman-teman ya. Seperti itu, jadi nggak bisa dipakai sembarangan. Kecuali kalau misalnya trennya lagi gini nih ya. Ini trennya lagi sideways nih teman-teman ya di M30-nya gold ya.
dia masih sideways dengan tendensi masih up. Kenapa? Karena sideways yang terjadi di sini tuh bekasnya trend bullish teman-teman ya, dan dia masih berada di atas moving average. Berarti sidewaysnya di sini tuh masih tendensi up. Ya, support di bawahnya itu di sebelah sini ya, ini supportnya. Jadi kalau misalnya dia bergerak nih teman-teman ya, sebentar ya. Nah, dia bergerak ke bawah sini sampai 1988, kita bisa cari buy di daerah sini gitu. Nah, cari buy-nya gimana? Udah tepat belum sekarang nih kalau nge-buy nih Bang? Kalau sekarang nih nge-buy boleh nggak? Kita lihat CCI-nya. Oh, ternyata CCI-nya masih di bawah garis 0. Jadi kita nggak boleh nge-buy dulu. Ya, simple kan? Kayak gitu ya. Jadi kita tidak bisa nge-buy dulu selama ini masih di bawah garis 0. Tapi kalau nanti once dia sudah cross ke atas dan nanti diikuti dengan pergerakan konfirmasi swing atau check candle pattern di dalam chartnya, itu kita bisa masuk untuk buy. Nanti gue akan tunjukin live trade-nya seperti apa di video ini teman-teman ya. Gue kasih ke contoh juga, cuman ini gue mau jelasin aja. Pokoknya gini, intinya untuk cari momentum kalian harus make sure kalau misalnya dia garis birunya nge-cross ke atas ya, nge-cross ke atas ke atas garis tengahnya dan kemudian diikuti dengan tren yang bullish, kalian bisa buy. Tapi kalau nge-cross ke bawah trennya bullish, kalian jangan buy. Seperti itu ya. Itu rules pertama. Ya, rules bearishnya gimana kalau mau nge-sell? Kalau dia nge-cross ke bawah, dari atas ke bawah nih garis 0 ya, dengan tren yang bearish kalian bisa open posisi sell. Tapi kalau misalnya dia nge-cross ke atas terus dari bawah ke atas terus trennya bearish gitu ya, kalian tidak boleh nge-buy teman-teman ya. Seperti itu. Itu yang paling gampang untuk momentumnya seperti itu. Harap diingat, harap diperhatikan ya. Diulang-ulang videonya, jangan sampai kalian salah pakai. Nah, terus kalau misalnya tadi Abang bilang ada buat ngeliat kekuatan tren itu gimana? Oke. Ada dua garis dari CCI yang belum kita bahas, yaitu adalah garis 100 dan garis minus 100. Ini apa? Ini namanya extreme point-nya dari CCI ya, teman-teman ya. Terus cara penggunaannya gimana, Bang? Ini adalah kalau misal menunjukkan atau ngasih kita info kalau misalnya suatu tren itu bergerak di dalam strong trendnya atau enggak. Kalau di atas 100, teman-teman, itu berarti strong bullish trend sedang terjadi ya. Kalau di bawah minus 100 itu berarti strong bearish trend, bearish pressure sedang terjadi. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalnya kalian melihat pergerakan satu tren ini dalam satu kali waktu, ini dia banyak menembus atasnya nih. Kayak ini contohnya nembusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali dia bergerak nembus atas. Berarti itu trennya lagi bullish. Itu simpelnya. Jadi trennya itu lagi benar-benar bagus, teman-teman ya. Lagi oke banget. Apalagi kalau misalnya kalian lihat di atas 100 itu jaraknya jauh ya. Kalian bisa lihat ini range-nya dari titik 100-nya sampai ke peak-nya itu jauh terus ya. Dia lebar-lebar terus. Kalau yang bawahnya kan nih lebarnya paling cuma 1, 2 gitu, cuma ada 2 ya. Terus sisanya pendek-pendek gitu ya. Tapi kalau yang bullish-nya ya, kalian lihat ini lebih panjang-panjang, lebih range-nya lebih lebar. Itu tandanya apa? Tandanya pressure bullish lebih kencang daripada pressure bearish ya. Jadi seperti itu yang kalian lihat. Oke, jadi CCI ini memang multifungsi dan unik sekali. Kalian bisa menggunakan ini untuk berbagai macam reason ya. Jadi contohnya gini loh. Pertama gini, kalau misalnya kalian lihat ya, di sini kalian let's say ya, ini trennya lagi naik ditandai dengan dia di strong bullish nih. Terus kemudian dia turun ke bawah, dia cross ke atas. Kalian buy di sini ya. Contohnya kenapa? Ya, harusnya kan kalian logikanya kan kalian buy di sini ya. Nih, sebentar nih. Saya tunjukin ya contoh gold. Ini juga bisa menjadi penyelamat kalian menggunakan CCI ya. Ini kalian harusnya buy di sini, oke? Kalian harusnya buy. Oke, kalian buy di angka ini, di candle ini kalian buy karena dia sudah crossing segala macam. Dia naik profit nih. Profitnya sudah 50 pips ya, lumayan. Andai kan kalian targetnya belum sampai, saya pengennya tuh sampai ke 1920-an misalnya. Dia sudah sampai cross ke atas gitu, ya. Nah, kalian bisa cut loss itu kapan? Ya, kalian ini bisa menggunakan CCI ini untuk cut loss juga ternyata, ya. Gimana caranya untuk cut loss? Kalian lihat begitu dia turun ya ke bawah dan dia nge-break nilai tengahnya di sini, kalian lihat candlenya ya. Jadi begitu dia nge-break nilai tengah di sini, teman-teman ya. Nah, di sini nih di yang sebelah sini ini kan sudah di-break nih di sini ya. Kalian lihat, oh berarti candle yang ini nih. Disinilah kalian langsung keluar dari market ya. Kalian lihat ya, bayangin kalau misalnya kalian beli di sini, kalian stop lossnya nggak di sini nih. Ya nggak di sini nih, nggak di candle ini. Kalian masih tetap tahan. Kalian lihat langsung dibawa ke bawah, brojol terus ya, ke bawahnya gila-gilaan. Oke, jadi itu yang saya bilang, CCI ini multifungsi teman-teman. Kalian bisa pakai untuk melihat momentum. Kalian itu bisa pakai buat ngelihat tren ya. Tadi gue udah jelasin ya cara ngelihat tren. Intinya kalian lihat kalau misalnya dia di atas garis 100 berarti trennya lagi strong bullish. Kalau di bawah 100 atau di bawah minus 100 kalian berarti tahu ini lagi tekanannya strong bearish gitu ya. Dan yang ketiga, kalian bisa menggunakan ini sebagai penyelamat kalian untuk menentukan stop loss yang masih bingung. Caranya seperti itu gitu ya.
So CCI ini patut gak sih atau worth it gak sih kalian pelajarin? Gue bilang sih worth it banget ya. Walaupun gue tidak memperdalam CCI, tapi gue sempat pernah trading itu waktu gue belajar semua indikator atau analisa teknikal modern. Gue sempat memfokuskan diri gue ke CCI ini dan memang resultnya luar biasa. Kalau misalnya kalian mau trading mau trading price action tapi kalian nggak ngerti atau masih menggantungkan diri ke indikator, ya CCI ini wajib untuk kalian lihat kayak gitu. Oke? Dan sekarang gue kasih contoh kalian ya, kita coba cari market di sini ya. Gue akan kasih contoh cara masuknya gimana gitu ya. Gue bakal cari market yang lagi bagus buat kita entry gitu ya. Misalnya ada nggak ya di sini? Belum ada sayangnya ya. Di M30, gue kasih yang M5 aja deh. Kita coba cari M5 supaya bisa lebih cepat mungkin ya. Aussie US dollar apakah ada di M5 ya? Ini belum ada juga ya. Gua akan cari terus ya. Kita akan cari terus ya. Ini belum ya. Karena ini belum ada crossing apa-apa, trennya bullish. Gua akan cari terus di sini. Masih belum. Kanada Jepang, kita lihat Kanada. Kanada ini juga masih belum. Kemudian ini juga Aussie belum juga. Yang lainnya ini. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini nih ya. GBP Jepang deh ya, gue kasih contohnya aja langsung ke GBP Jepang. Kita lihat trennya secara M5 nya, gue pengen lihat dulu. Dia bearish, sekarang dia masuk sideways dan dia mau coba untuk break ke atas. Oke, make sense ya. Sekarang kita lihat CCI nya itu dia lagi candlenya kita lihat ya. Dia naik, dia retrace, rejection, candle kuat. Ya sekarang dia bawah CCI nya baru nge-cross ke atas, kita buy. Oke, nah seperti ini contohnya ya. Gue new order. Terus gue coba 0,05 deh ya, gue buy di sini teman-teman ya. Ya udah seperti ini nanti TP kita jadi pendek aja gitu loh ya. Caranya seperti itu. Kenapa gue entry di sini teman-teman ya? Kenapa gue entry yang di sini buy? Karena dia trennya pertama nggak bearish ya. Oke, dia bearish tapi dia udah transisi ke sideways ya. Jadi ini bearishnya sudah di clear dengan sideways seperti ini. Kemudian dia bergerak ke atas. Di price action beberapa price action terakhirnya dilihat pas di bawah ini rejectionnya kencang sekali, berarti ini bullishnya kencang. Kemudian ini ada candle bullish juga yang mau naik ke atas. Nah kalian lihat posisi sudah berjalan teman-temannya sudah masuk ke floating bullish ya. Sekarang kita tinggal intinya intinya cuma mau ngasih tahu ngeliat gini doang ya, cara pakainya itu seperti itu teman-teman ya, indikatornya seperti itu cara pakainya dan ini works every time. Kalau misalnya kalian mau pakai scalping ya silahkan, atau segala macam juga silahkan. Oke, yang penting syaratnya kalian harus tahu cara baca precision. Tadi gue nggak cuma ngelihat CCI doang ya, kalian harus perhatikan tadi cara gue ngebacanya seperti apa. Oke teman-teman, seperti itu dulu yang mau gue sharing di sini. Semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera.